Ini kan udah mendekati 1. Bentar dulu, ini kita kasih pennya dulu. Oke, ini kan udah mendekati 1. Ini mendekati 1, mendekati 1. Berarti jawabannya 13/16. Nah, ini yang masih jauh dari 1 ya. Oke. Lanjut, nomor 2. Ini masih gampang lagi. Ini ada apa namanya tuh? Ya, suatu bentuk lah ya. Pakai bintang ini. Ya, ini didefinisikan P kurang Q bagi P ditambah P dibagi P kurang Q. Ya. Nah, sekarang ini kan ada dua buah bintang nih. Kamu selesaikan dulu yang dalam kurung ini, yang 2 bintang 1 dulu. Kamu selesaikan dulu 2 bintang 1, hasilnya berapa, nanti baru dibintangkan dengan 2 lagi. Jadi jangan langsung ya, satu-satu. Nah, 2 bintang 1 itu hasilnya berapa? Ayo. 2, kita tulis di sini aja ya. 2 bintang 1 lah ya. 2 bintang 1 itu hasilnya berarti P-nya 2, Q-nya 1. Berarti ini P kurang Q. P kurang Q berarti 1/2 ya. Jadi 1/2 ditambah P-nya 2. 2 per P kurang Q. P kurang Q berarti 1. Berarti hasilnya berapa ini? Setengah tambah 2. 2/2 kan? Ya, 2/2. Atau 5/2. Nah, sekarang gabungkan lagi dengan 2. Sekarang 2/2. 2/2 kita bintangkan dengan 2. Nah, ini hasilnya berapa? Sama caranya ya kan? P kurang Q. P kurang Q. Berarti ini kamu kurangkan. Ya, hasilnya setengah. Jadi atas setengah per bawah. Bawah itu berarti di dirinya sendiri. 2/2. Lalu ditambah 2/2 per setengah. Oke, ini tinggal hitung aja. Ini kan setengah, ini 5/2 ya. Setengah dibagi 5/2. Setengah dibagi 5/2. Berarti setengah dikali 2/5. Hasilnya berapa? 1/5. Ini kan 5/2. Berarti 2-nya coret, atasnya 1, bawahnya 5. Dengan cara yang sama, ini kan berarti dibalik saja. Dibalik dari ini. Berarti ini 5/1. Ya, berarti jawabannya 1/5. Betul? Oke, lanjut lagi. Nomor 3. Nomor 3 itu gimana nih? Ini mungkin kamu harus memanfaatkan ya sifat-sifat dari aljabar ya, yang mungkin selisih kuadrat atau bentuk aljabar kuadrat ya. Nah, ini kalau kamu perhatikan yang atas, ini kan sesuatu kuadrat ditambah 2 kali sesuatu dikali sesuatu ditambah sesuatu kuadrat. Nah, ini bisa jadi bentuk kuadrat nih kalau kamu masih ingat aljabar. Jadi clue-nya itu mana ya? Kalau kita mau tulis di mana nih? Tempatnya sedikit nih. Ya, ini kalau kamu ingat yang ini, saya tulis di sini aja ya. Jadi ada A tambah B. A tambah B itu kalau kamu kuadratkan, itu hasilnya adalah A pangkat 2 ditambah 2 kali A kali B ditambah B pangkat 2. Nah, ini kalau kamu perhatikan baik-baik, ini sama persis dengan bentuk yang ini. Ya, sama persis kan? Nah, berarti kamu bisa mengubahnya menjadi bentuk ini. 2012. Ya, berarti 2012 ditambah siapa? 2010. Terus kamu kuadratkan kan? Oke, simpan. Nah, sedangkan yang di bawah ini ada bentuk selisih kuadrat. Kalau kamu masih ingat selisih kuadrat. Selisih kuadrat itu yang A kuadrat kurang B kuadrat. Kalau diubah menjadi A tambah B, A kali dikalikan A kurang B gitu. Selisih kuadrat. Jadi saya tulis di sini A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, ini bisa bentuknya seperti A tambah B dikali A kurang B. Ya.
Ya udah, dengan cara yang sama kita buat jadi kayak gini. Berarti dia 2012 ditambah 2010 dikalikan 2012 dikurang 2010. Nah, atas ini dengan ini mirip kan, sama kan? Cuma dia pangkat 2, ini pangkat 1. Ya, kalau dibagi, bawahnya habis, atasnya masih sisa dia. Ah, sisa dia tuh berapa? 2012 tambah 2010. Ya, langsung aja deh dijumlahkan berapa. Soalnya nggak ada tempat lagi. Jadi, kita langsung tulis di sini. Kalau ditambahkan jadi berapa? 4000, ya, 4012. Per bawah ini kan udah habis ya. Udah dicoret, udah habis ya. Jadi ini dicoret dengan pangkatnya. Jadi sisa dia 4012. Nah, yang bawah ini berapa? 2012 dikurang 2010. Ini gampang. 2. Nah, hasil akhirnya 4012 dibagi 2. Mak kayaknya Pak kan 4012. Ah, kenapa? 4022. Oh ya, 2022. Oke. 4022. Iya, ini 12, ini 10. Oke, dibagi 2. Berarti hasil akhirnya 2011. ya, 2011. Berarti saya tulis di sini ya. Jadi ini adalah 2011. Kok jadi salah tulis lagi? Oke, 2011. Oke, sip. Nomor 4. Gimana? Ini kayaknya, wah ini selang-seling ya. 1 plus, 1 min, 1 plus, 1 min, 1 plus, 1 min, 1 plus, 1 min ya. Berlanjut terus sampai bilangan ke 2013. Oke, ya. Ini gimana strategimu gimana? Ada strateginya gak? Oh, kelompokan atau gimana? Mau kelompokkan dua-dua kah? Oke, coba kelompokkan dua-dua. Oke, yang dua-dua tuh siapa-siapa? Kamu mau kelompokkan dua-dua siapa dengan siapa? Mereka berdua ini atau mereka berdua? Plus min atau min plus? Lebih gampang menurut kamu? Sama aja sih sebenarnya. Oke, misalnya inilah ya, kita kelompokkan berdua-dua inilah ya. Ini ya. Kita kelompokkan dua-dua ini ya. Oke ya. Oke, berarti nanti dia ketemu yang terakhir adalah dia dengan dia kan, betul kan? Dia kan plus min, berarti ini plus min ya. Berarti nanti sisa 1 buah 2013. Betul? Oke, nah sekarang yang dikelompokkan ini masing-masing nilainya berapa? Oke, ada sebanyak berapa pasangan ini nih? Sampai 2011 dikurang 2012, ini ada berapa buah? Sebelum masuk. Ya, oke, 1006 ya. Berarti negatif satunya ada sebanyak 1006. Berarti langsung aja ya, berarti negatif 1006. Terakhir kita tambahkan dengan 2013. Oke, final answer-nya 1000 berapa ini? Positif kan? Ya, 1007. Gampang. Oke, lanjut lagi. Nomor 5. Nah, ini ya bagi manual ya. Kamu bagi manual. Selesaikan yang sebelah kiri. Bentuk seperti model sebelah kanan. Ya, jangan selesaikan yang kanan, tapi bentuk yang kiri. Ini berapa nih? 57 per 17. Nah, 57 per 17 ini gimana? Dapat berapa paling dekat? Kalau dibagi 57 per 17. Oke, paling dekat dapat berapa? 4 kah? 5 kah? 3? 3 dapat berapa? 51 ya. Betul kan? 51 berarti sisa masih 6 ya. Berarti kita tambahkan
6 per 17. Oke, kita udah dapat 1. Berarti A-nya kita udah dapat. A-nya itu adalah 3. Nah, kita ubah lagi yang 6 per 17 ini supaya ada seperti ini ya. Ya, berarti kita jadikan 1. 6 per 17 ini kita jadikan 1. Saya kasih di sini aja ya, semoga cukup ya. Berarti 3 ditambah, ini kita jadikan 1. Berarti bawahnya jadi 17 per 6. Bingung nggak kalau ditulis gini? Enggak ya? Oke, lanjutkan lagi dengan cara yang tadi. 17 per 16. Berarti 3 ditambah 1 per... Ayo, paling dekat siapa? 2. Sisanya 5. Berarti 5 per 6. Ya, berarti kita udah dapat B. B-nya itu adalah 2. Nah, sisa yang terakhir ini nih, ini masih ada 1 per C tambah gitu ya. Berarti ini kita ubah lagi. Ya, berarti kita harus ubah yang 5 per 6. Oke. Naikkan ke atas berarti 3 ditambah 1 per 2 ditambah kok 17 mas ya? Apa? Ini nih. Jadi 1 per 6 per 5 ya. Ini nih. Naikkan ke atas. Lalu jadikan lagi berarti 3 ditambah 1 per 2 ditambah 1 per, nah 6 per 5 itu apa? 1 kan? 1 ditambah sisanya berapa? 1 per 5. Iya, 1 per 5. Oke, harusnya semua udah ketemu dong. Dari sini berarti A-nya berapa? Dari sini berarti A sama dengan 3, B sama dengan 2, C sama dengan 1. Nah, sekarang D-nya berapa? Ayo. Hati-hati. Iya, betul. D sama dengan 4. Oke, jadi pertanyaannya A kali B kali C kali D. Nah, berapa jawabannya? A kali B kali C kali D. Iya, selesai. Oke, nomor 6. Habis tempatnya ya untuk coret-coret. Oke. Nomor 6 gimana? Telescoping? Ya. Coba kamu telescoping. Kalau saya ubah jadi 1 per 1 kurang 1 per 3 hasilnya apa? Contoh misalnya ini kalau saya ubah jadi 1 per 1 dikurang 1 per 3. Kalau ini saya hitung, apakah jawabannya seperti ini? Coba dihitung. Sama nggak 1 per 1 kali 3? Ini kan, ini kalau dihitung kan 2 per 3 kan? Ini kalau dihitung kan? Betul nggak? Iya. 2 per 3. Sedangkan punya kamu 1 per 3. Gimana mengubah 2 per 3 jadi 1 per 3? Supaya hasilnya 1 per 3 seperti ini tidak merubah soal. Kita mau jadikan seperti ini. Tapi kalau ini kita pakai, ini hasilnya 2 per 3. Atasnya 2, sedangkan punya kita 1. Supaya jadi 1 gimana 2-nya tuh? Ya bagi 2. Kan? Bagi 2 atau kali setengah. Jadi kamu bisa keluarkan setengahnya. Jadi kamu keluarkan setengahnya atau bagi 2 ya. Jadi kamu keluarkan setengahnya. Lalu nanti sisanya itu, sisanya kamu tulis seperti ini. Ini berarti 1 per 1 dikurang 1 per 3 untuk yang pertama. Lalu untuk yang kedua 1 per 3 dikurang 1 per 5. Untuk yang ketiga ini berarti 1 per 5
dikurang 1/7 dan seterusnya sampai yang terakhir ini 1/2000 berapa nih? 11 dikurang 1/2013. Oke. Nah, ini kan saling cancel nih. 1 min, 1 plus, 1 min, 1 plus. Nanti hilang semua. Ya. Ini habis. Berarti nanti sisa yang paling depan dengan paling belakang. Ya, berarti hasilnya berapa? Coba kamu hitung, nanti saya tulis jawabannya. Yang di dalam kurung ini sisa hasilnya berapa? Baru kamu 12/13. Oke, jangan lupa depannya ada setengah lagi. Berarti berapa? 1006/2013. Oke, berarti nomor 6 jawabannya saya tulis di sini ya. Berapa tadi? 1006/2013. 2013. Oke. Sip. Nomor 7. Ya. Teleskopinya seperti ini. Urutan 3 bilangan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Oh, ini gampang nih. Gampang atau susah ya? Ayo, dari yang terkecil sampai terbesar. Di antara mereka bertiga. Nah, kalau kamu lihat ya, bilangan pokoknya, bilangan pokok itu yang bawah ya, 2, 3, 4 itu kan berbeda. Nah, pangkatnya juga berbeda. Pangkatnya tuh 4, 4, 3, 3, 2, 2, 2. Itu juga berbeda. Nah, kamu punya dua cara ya untuk bilangan berpangkat seperti ini ya. Pertama adalah samakan bilangan pokoknya. Jadi buat yang bawah sama. Itu hal yang susah untuk soal ini. Cara kedua adalah samakan pangkatnya. Ya, jadi cara pertama samakan yang bawah, baru kita cek pangkatnya. Yang cara kedua adalah samakan pangkatnya, kita cek yang bawah. Siapa yang paling kecil, siapa yang paling besar. Gitu. Nah, untuk soal seperti ini, cara pertama yang samakan bawahnya itu susah banget. Jadi kita pilih cara kedua, yaitu kita samakan pangkatnya. Jadi pangkatnya kita buat sama. Ini 4, 4, 4, 4, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2. Nanti kita samakan menjadi berapa? 12. Bukan bawahnya. Bawahnya susah disamakan. Pangkatnya kan 4, 4, 4, 4, 3, 3, 3, 3. Kita mau buat dia menjadi pangkat yang sama. Sesuatu berpangkat sama, sesuatu berpangkat sama, sesuatu berpangkat sama. Ayo. Gimana? FPB-nya berapa nih? 4, 4, 4, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2. FPB-nya berapa? FPB-nya. Yang bisa membagi mereka. Kalau saya ambil 2, 2, 2, 2 kan ini bisa. Tapi 3, 3, 3, 3 nggak bisa. Nggak habis membagi. Jadi ambil berapa supaya habis membagi mereka. Ya satu-satu dong. Kok bingung? Jadi kamu jadikan 1, 1, 1, 1. Oke. Nah, karena kamu jadikan 1, 1, 1, 1, berarti kamu keluarkan angka berapa di sini? Ini kan 4, 4, 4, 4. Kalau kamu bagi dengan 1, 1, 1, 1, jadi dia keluar angka 4 kan? Bingung ya? Aku tulis di mana ya? Tulis di sini. Jadi gini, ini kan 4, 4, 4. Kita mau buat dia jadi 1, 1, 1. Kita mau buat dia jadi 1, 1, 1, 1. Berarti 2. Ini kan supaya jadi 4, 4, 4 kan ini kali 4 kan? Ini kali 4 kan? Nah, ini 2. Jadi 2 pangkat ini. Paham nggak? Yang awal nih. Nah, karena kita mau jadikan 1, 1, 1, jadi 4 ini kita pasangkan ke sini. Jadi kita tulisnya adalah 2 pangkat 4 dipangkatkan 1, 1, 1, 1. Sifat dari bilangan berpangkat. Kalau pangkat dipangkatkan, pangkatnya dikali. Nah, kamu jadikan semuanya seperti ini. Ini
inilah yang tadi saya bilang, kita samakan pangkatnya. Jadi semua pangkatnya kita samakan, jadikan satu 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 satu. Dengan cara yang sama, yang kedua ini jadi berapa? 3 pangkat 3, 3 pangkat 3 Mas. lalu dipangkatkan. 1 1 1 1. Oke, lalu yang ini? 4 pangkat 2 Lalu? 1 1 1 1. Oke, terus kita susun. 2 pangkat 4 ini berapa? 16. Berarti ini adalah 16 pangkat 1 1 1 1. Ini 16 ya. Jadi 16 pangkat 1 1 1 1. Kalau yang ini? Yang 3 ini? 27 pangkat 1 1 1 1. Lalu yang 4 ini? 16 pangkat 1. Ya, berarti sama dengan tadi ya. Oke, tinggal kamu urutkan. Karena ini sama dengan ini, Ya. ya kamu terserah kamu urutannya siapa dulu. Tapi yang terbesar adalah ini. Ya, berarti ini 1 3 2 atau 3 1 2. Yang penting yang tengah ini letaknya di belakang. Ya. Karena sih sama nih, sama-sama 16 nih. Nah, itu yang kita samakan pangkatnya. Jadi lebih gampang samakan pangkatnya. Jadi kita tinggal cek angka pokoknya, bilangan pokoknya. Gimana? Ada bingung nggak? Enggak. Enggak. Lanjut nomor 8. Ya, ini gampang. Semua bilangan prima antara ini ayah. Kamu harus tahu dulu di antara ini bilangan primanya siapa. 23 29. Hanya berdua ya. Ya udah, dia bilang tentukan hasil penjumlahannya. Ya kamu tinggal jumlahkan. Tadi Bapak 23 dengan 9. Oke, berapa itu? 62. Oke, selesai. Gampang sekali. Lanjut nomor 9. Sisa pembagian bla 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 oleh 10. Sesuatu bilangan kalau dibagi 10 itu sama juga kamu mencari angka satuannya. Ya. Misalnya 23 kalau kamu bagi 10 berarti sisanya adalah 3. Sama juga dengan angka satuan dari 23 yaitu 3. Oh. Nah, kamu tinggal cari aja angka satuan dari ini berapa, angka satuan dari ini berapa, nanti baru kita tambahkan. Kamu pakai cara apa? Pakai pola aja ya. Yang ini pangkat ini pangkat ini. Nah, kamu coba cari. Dia nanti berulang tiap kelipatan berapa. Ini kamu jangan ambil 17 lagi, kamu ambil 7 saja. Ya. Misalnya 7 pangkat 1, 7 pangkat 2, 7 pangkat 3, 7 pangkat 4. Nanti dia berulangnya tiap apa. Baru kamu cari sisanya. Apa saja sih? 7, habis 7 siapa? 7, 9, 3, 1 ya? Betul lah? 1. Habis itu ulang lagi kan? 7, 9, 3, 1. 3, 1. Nah, sekarang dia berulang tiap 4. Nah, kamu cek pangkatnya. Pangkatnya itu 2012. Kalau dibagi 4, kan kamu tahu gak kenapa dibagi 4? Karena dia tempat ulah. Oke, sip. Nah, dia berulang tiap 4. Kalau dibagi 4 ada sisa gak? Habis gak dibagi 4 ini? 2012 habis. Nah, kalau habis itu jadi angka satuannya untuk yang ini berapa? Tadi kan 7, habis 7, 9, 7, 9, 3, 1. Kalau habis punya berarti satuannya yang mana? Masih bingung ya?
Atau gimana? Apakah kamu masih bingung? Hah? Ini kan dia tadi kan 7. Satuannya 7, habis 7, 9, 3, 1, lalu berulang terus kan? Nah, sekarang kalau yang habis dibagi 4 ini, berarti dia masuk ke mana? Ini ya, 1 ya. Ini, jadi yang awal ini adalah kalau dibagi 4 sisa 1. Yang kedua ini habis dibagi 4 sisa 2. Ini dibagi 4 sisa 3, ini dibagi 4 tidak ada sisa. Ya, berarti dari sini kamu dapat ini adalah 1. Oke, sekarang ganti yang ini, 29. 29 polanya gimana? Pertama 9, habis itu 1, habis itu ya 9, 1, 9, 1, 9, 1, cuma gini-gini ya kan? Oke, nah sekarang dia berulang 2 nih. Sekarang kamu pangkatnya 2012. 2012 berarti masuk yang mana? 9 atau 1? 1 juga. Oke. Karena ini tambah, maka ini kan satuannya 1, ini satuannya 1, berarti sisa pembagian bla 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 tambah bla 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 oleh 10 adalah 2. Selesai. Seperti itu. Jadi hitung satu-satu, tambahkan. Kalau misalnya hasil tambahnya lebih dari 10, berarti ambil satuannya. Contoh misalnya ini dibagi 10, ini 7 nih. Ini 7, ini 5. Berarti 7 tambah 5, 12 ya. Berarti jawabannya 2. Gitu ya. Ini kebetulan 1, jadi 2 doang. Dia tidak ada puluhannya. Kalau ada puluhannya, tetap ambil satuannya. Oke, number 10. Gimana? Kamu masih ingat tanda ini apa nih? Tanda seru nih. Tanda seru itu artinya apa? Tanda seru. Tanda seru tuh dibaca apa? 1 tanda seru tambah 3 tanda seru itu dibaca apa? Pernah ketemu nggak tanda seru tuh? Notasi apa ini? Ayo, notasi apa? Soalnya sih tentukan digit terakhir. Berarti angka terakhirnya apa sih ini? Habis itu dipangkatkan lagi. Waduh. Biasa soal seperti ini kan, jawabannya cuma 2. Kalau bukan 0 ya 1. Kalau bukan 0 ya 1. Biasanya ya, soal-soal seperti ini ya. Apalagi pangkatnya gede-gede kan nggak mungkin. Tapi bisa jadi ya. Karena angka terakhir ya. Nanti kerjanya seperti soal nomor 9. Oh ya, nggak jadi deh. Belum tentu. Siapa tahu ini setelah dilihat angka terakhirnya adalah 2, lalu 2 pangkat ini, kita mainkan pola lagi. Nah, sekarang tanda seru itu artinya apa? Tanda seru itu artinya notasi faktorial. Ya. Nah, tanda seru itu notasi faktorial, artinya kita kalikan mereka berkurang terus sampai 1. Misalnya contoh 5 faktorial. 5 faktorial itu adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kita kalikan terus menurun sampai 1. Nah, sekarang kita cek, ini kan tambah nih. 1 faktorial itu berapa? 1 kan? 1 ditambah 3 faktorial ya? 6 ditambah 5 faktorial. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 5. Ayo. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 120. Betul? Ya. 24 kali 5 kan? 120. Nah, sampai di sini kamu udah tahu angka belakangnya berapa. Kalau ini saya lanjutkan lagi, ini kan pasti sisanya kan, ini kan 7 faktorial. 7 faktorial kan titik-titik
dia ada 0. Lalu ditambah titik-titik, belakangnya 0 lagi. Ya. Jadi kalau kita jumlahkan mulai 5 ke atas, jadi mulai 5 lebih dari 5 faktorial, itu satuan 0. Ya, satuan 0. Selalu belakangnya 0. 120, kalau 6 kan 720, habis itu kali 8 lagi, belakangnya pasti 0. Kalau lebih dari 5 faktorial, itu satuan. Lebih dari sama dengan ya. Lebih dari atau sama dengan 5 faktorial, itu satuannya 0. Berarti mulai dari 5 ini, itu belakangnya 0 semua. Berarti yang memiliki satuan adalah 1, 3. 1, 3 itu, 1 faktorial, 3 faktorial, itu berapa? 7. Nah, sekarang berarti soal kamu menjadi 7 berpangkat berapa nih? 2013. Nah, ini kan berarti berpola lagi. Tadi kita udah kerja yang 7 ya. Nah, kita tadi udah kerja nomor yang satuannya 7 di nomor 9, yaitu berulang tiap 4. Dia berulang tiap 4. Nah, sekarang kamu lakukan pembagian. Sisanya mana? Kita tungguin. 1 berarti 7. Ya, betul. Berarti di sini jawabannya adalah digit terakhirnya adalah 7. Ditentukan digit terakhir jawabannya 7. Oke, betul. Lanjut lagi nomor 11. Soal rata-rata. Bukan rata-rata ya. Ya, logika bisa, aljabar bisa. Ya, terserah mau pakai apa. Hasil kali 2 bilangan 84. Lalu rata-rata 2 bilangan tersebut adalah 10. Berapakah selisih kedua bilangan tersebut? Kamu mau nebak-nebak bilangan itu juga boleh kalau bisa. Siapa kali siapa sih? Yang hasilnya 84. Terus kalau kita rata-ratakan dia 10. Itu juga boleh. Pakai data juga boleh. Yang penting ketemulah angka itu siapa dan siapa. Habis itu baru kamu cari selisih. Oke, Pak Guru tungguin ya. 14 dan 6. 14 dengan 6. Oke, berarti 14. Ini selisih kan? Selisih itu selalu besar kurang kecil ya. Selisih tidak pernah menghasilkan nilai negatif. Jadi besar kurang kecil. Ini benar nih, kalau dikali 84. Oke. Kalau ditambah 20, betul ya. Ini rata-rata 10 berarti jumlahnya 20. Oke, berarti jawabannya adalah gampang. Oke, next lagi. 12. Saya scroll ke bawah dikit. Oke. Gino mengendarai mobil dengan kecepatan 100 km per jam dari kota A ke kota B. Jika Dino mengendarai mobil tersebut dengan kecepatan 110, ternyata Dino bisa menghemat 9 menit. Oke, pertanyaannya, jarak dari kota A ke kota B adalah titik-titik. Nah, ini ya mau pakai konsep kecepatan, konsep jarak, ya bebas lah. Gimana sih cara cari jarak yang kamu tahu? Rumusnya atau apalah. Cara mencari jarak ini gimana? Misalnya ada kecepatan, lalu ada waktu, cari jarak gimana? Jarak kan km punya kan? Kalau jam kan waktu kan? Ya, supaya ini sisa jam, berarti ini diapakan? Sebenarnya untuk dapat rumusnya kita bisa lihat dari satuannya. Sebenarnya. Jadi fisika itu ya ngomongin satuan harus jelas. Ayo gimana? Hitung jarak gimana? Ada kecepatan, ada waktu, hitung jarak. Apa? Jarak sama dengan atau hitung kecepatan deh yang kamu tahu. Kecepatan hitungnya gimana? Atau kamu paham gak nih soalnya? Sebelum kita lanjut, kamu paham gak nih soalnya? Ngerti gak soalnya? Dia pakai kecepatan 110 dari kota A ke kota B. Oke. Terus
Dia coba pakai kecepatan 110. Ternyata sampainya lebih cepat. Sampainya lebih cepat alias dia lebih hemat 9 menit. Pertanyaan saya, jarak mereka sama gak? Sama. Sama kan? Jarak mereka sama kan? Kita bisa buat persamaan dari persamaan jarak. Tapi cara mencari jaraknya gimana? Kita misalkan di sini waktu yang dibutuhkan adalah T. Waktu yang dibutuhkan untuk sampai dari kota A ke kota B, waktunya adalah T. Nah, hitung jarak gimana? Masa lupa sih? Kecepatan kali waktu. Betul, kecepatan kali waktu. Biar jamnya coret bisa km. Kecepatan kali waktu. Berarti bisa ditulis. Persamaannya adalah karena jaraknya sama untuk kondisi pertama adalah 100 km dikali T. Ya, ini akan sama dengan kecepatan dia yang 110, tapi dikalikan waktunya berapa? T kurang 9. Betul sekali, betul. T kurang 9. Kamu tidak perlu samakan satuannya ya, karena nanti kamu ketemu ya T-nya dalam berapa itu juga. Kalau mau samakan juga boleh, misalnya T-nya ini dalam jam. Berarti 9 menit kamu menjadikan jam. Tapi kita coba begini dulu ya, tanpa jadikan. Nah, sekarang hitungannya gimana? Kita coret nolnya dulu deh, biar gampang. Set. Ya. Lalu? Tunggu loh. Ini kita buat jadi jam aja deh. Ya. Biar sama. T-nya T jam, berarti ini 9-nya harus kita ubah ke jam. Gimana caranya? Iya, berarti ini harus per 60 ya. Oke. Ini kita coret nolnya, berarti ini 10T. Berarti saya tulis di sini 10T sama dengan ini 11 kali T berarti 11T. 11 kurang ini 11 kali ini berarti dikurang 99 per 60. Betul? Oh, iya. Ini 11 kali kan? Ini kali kan? Distributif. Benar nih. Oke, kamu hitung lah. T-nya berapa ini? Ini ada 10T, ada 11T, berarti jadi T. Berarti T sama dengan 99 per 60. Ya. Biarin aja, nggak usah dihitung. Nggak perlu kamu jadikan apa, nggak perlu. Ya. Sekarang masuk ke solusinya. Solusinya adalah berapa jaraknya. Kan dia tanya jarak, bukan tanya waktu. Tapi kita bisa mencari jarak dengan bantuan waktu. Gimana? Ya udah, pasang ke ini. Salah satu persamaan. Kamu bisa pasang ke sini atau pasang ke sini. T-nya kan sudah dapat. Kecepatannya sudah ada. Berarti kamu dapat jaraknya. Jarak. Ya udah, kecepatan 100. Kamu kalikan dengan waktunya. Waktunya itu siapa? 99 per 60. Ini kilometer per jam, ini jam. Oke. Coret 0. Lalu hasilnya adalah 990 dibagi 6. Ya, begini juga boleh kalau mau dihitung dalam bentuk desimal, bisa gak sih? Oh, ini bisa ya, habis dibagi ya. Oke, lanjut deh. Kalau habis dibagi, lanjut. Hasilnya berapa? 100? Oke, jangan lupa satuannya kilometer. Nice. Paham? Boleh lanjut? Oke, 13. 13 gak nih, benar nih? Betul-betul 13. Juliana punya uang 73.000. Uangnya itu ada pecahan 2.000 dan 1.000. Jika jumlah uang Juliana ada 41 lembar, maka jumlah uang
Juliana yang 2000-an saja ada berapa buah? Ada berapa lembar? Oke, ini soal apa ya? Kalau kamu baca baik-baik, ini adalah persamaan linear dua variabel ya. Kalau kamu bisa jadikan dia dua variabel, ya variabel pertama tuh yang banyak uang 2000-an, satunya lagi banyak uang 1000-an. Itu. Nanti kamu bisa eliminasi atau substitusi. Coba kamu buatkan persamaannya dulu. Pertama, ambil dari persamaan uang deh, jumlah uangnya. Kamu misalkan dulu. Mau pakai variabel apa? Dapat gak? Kita tulis di mana ya? Ya, tunggu kamu yang tulis deh. Kita misalkan ini aja sih. Yang 2000 itu kamu anggap sebagai X ya. Banyak uang 2000. Banyak uang 2000 X. Banyak uang 1000 Y. Jadi untuk mendapatkan 73.000 gimana? X tambah 1000 Y. Hah? Gimana? Ulangi? 2000 X. Nggak kedengaran. Terlalu kecil. 2000 X 2000X ditambah 1000 Y sama dengan 2000. Oke, sip. Kok suaranya jadi kecil ya? Oke, lalu sederhanakan. Kamu sederhanakan. Coret 3 nolnya, nanti bentuknya jadi apa? Biar Pak Zul tulis. 2X tambah Y sama dengan 3. Oke. Persamaan pertama. Persamaan keduanya kita peroleh dari mana? Kan butuh dua persamaan nih. Kalau dia Sama Oke. dengan X apa? X tambah Y Sama dengan 41. Y, benar, sip. Oke. Tinggal kamu selesaikan ya sih. Sekarang kamu disuruh minta cari X atau cari Y di soal itu. X. Ya, gampang sekali kalau mau cari X kan. Berarti kita hilangkan Y. Kebetulan Y-nya udah sama. Berarti diapakan mereka nih? Kurang. Udah, kurang. Selesai. Jadi X-nya berapa? X-nya 32. Ya, selesai. Jadi ada berapa banyak uang 2000-an? Jawabannya adalah bukan ya. Dia tanya jumlah uangnya. Jumlah uang yang 2000-an saja ada berapa? Berarti 32 kali 2000. Ya, berarti RP 64.000. Oke. Selesai. Lanjut 14 naik. Jadi yang kamu kerjakan dengan cara ini termasuk sistem persamaan linear dua variabel ya. Nanti kelas 8 baru belajar SPLDV. Metodenya ya salah satu metode selesaikannya adalah eliminasi. Nah, ini eliminasi. Ada substitusi lagi, ada gabungan dan sebagainya. Next lagi. 14. Berapa banyak rusuk pada bangun ruang prisma segi 100? Wow, kamu tahu gak gambar prisma itu seperti apa? Kita contoh yang paling gampang ya, misalnya prisma segitiga. Prisma segitiga bawahnya itu berarti berbentuk apa? Segitiga. Atasnya? Segitiga, sama-sama segitiga kan? Lalu di tengahnya itu ada berapa rusuknya? Rusuknya kan? Iya, tapi di sini bukan rusuk ya? Betul ya, ini ada rusuk ya. Ini rusuk. Contoh misalnya segitiga ya. Prisma segitiga gini, gambar yang paling jelek lah ya. Ini prisma segitiga. Bawah berapa rusuk? 3. 3. Atas berapa rusuk? 3. Tengah? 3. 3. Oke, berarti total rusuknya? 9. 9. Untuk prisma segitiga, total rusuknya adalah 9. Oke, simpan. Kalau saya gambar prisma segi 4, ya.
Misalnya gini. Bawah ada berapa rusuk? 4. Atas? 4. Tengah? 4 juga. Berarti totalnya 12. 12. Udah kebayang nggak polanya? Kalau dia prisma segitiga, dia ternyata 3, 3, 3. Kalau dia prisma segi 4, dia ternyata 4, 4, 4. Kalau dia prisma segi 5, berarti bawah 5, atas 5, tengah 5. Udah kebayang nggak polanya? Karena nggak mungkin gambar segi 100, nggak mungkin kan? Susah nih gambar segi 100. Jadi kita harus generalisasi aja. Dari kasus-kasus yang simple ini, kita generalisasi, dapat pola umumnya, baru kita bisa cari prisma segi 100. Jadi berapa untuk prisma segi 100? 100. Ya udah selesai. Ini kan secara umum dia adalah 3N. Ya, dengan N adalah banyak prisma seginya, segi N-nya. Kalau segi 100 berarti 3 kali 100, berarti ini adalah 300. Oke, next lagi gampang ya cerita ya. Tapi hati-hati ya, ini rusuk ya. Bisa aja yang ditanya bukan rusuk, bisa aja yang ditanya sisi, bisa aja yang ditanya titik sudut. Nah, itu juga harus dipahami unsur-unsurnya. 15. Paham soalnya? Balok kah ini? Atau kubus? Balok. Oke, ini balok. Sebuah balok memiliki sisi-sisi yang luasnya 28, 32, 56. Berapakah jumlah panjang semua rusuk balok tersebut? Jumlah semua panjang rusuk balok itu sama juga cari keliling ya. Keliling dari balok. Panjangnya ada 4, lebarnya ada 4, tingginya ada 4, ditambahin semuanya. Nah, sekarang kita harus tahu dulu berapa panjangnya, berapa lebarnya, dan berapa tingginya. Karena ini adalah luas dari sisi-sisinya. Sisinya itu ada berapa tipe untuk balok. Balok itu ada berapa sisi sih? 6. Yang sama siapa aja? Sisi-sisi yang sama tuh yang mana? Bingung ya? Hah? Kiri kanan sama. Lalu atas bawah, depan belakang. Itu kan tipe-tipe yang sama ya. Jadi atas sama bawah tuh sama luasnya. Kiri kanan juga sama luasnya. Depan belakang juga sama luasnya. Nah, ini adalah luas salah satu dari mereka. Anggap ya ini luas yang bawah, ini luas yang depan, ini luas yang samping. Kayak gitu. Anggap ya ini adalah P kali L, panjang kali lebar. Sedangkan ini adalah kalau misalnya yang kiri kanan itu adalah lebar kali tinggi. Kalau ini depan belakang, panjang kali lebar tuh atas bawah ya. Kalau depan belakang itu adalah panjang kali tinggi. Itu. Kamu bisa nggak ketemu nggak angka-angka yang cocok untuk mereka nih? Dengan tebak-tebak atau cara yang lebih pasti. Kalau nebak-nebak ketemu nggak? Misalnya ini kan panjang kayak lebar. Kamu cari 28 sih. Siapa kali siapa sih kira-kira? Lalu 32 itu siapa kali siapa sih? Ada nggak yang sama nih? Gitu. Lalu 56 tuh siapa kali siapa sih? Ada nggak yang sama di antara mereka? Nanti ketemu deh, P-nya berapa, L-nya berapa, T-nya berapa. Itu kalau pakai cara seperti itu. Ayo, bisa nggak kamu nebaknya? Kira-kira berapa ya? 28 nih.
Apakah 2 kali 14? Nggak mungkin kan? Karena 32 nggak bisa kali 14-nya kan? Dia 2 kali 16. Ya, 32 juga tidak ada 14-nya. Jadi nggak mungkin 2 kali 14. Berarti cari perkalian lain. 7 kali 4. 7 kali 4 atau 4 kali 7. Antara siapa yang 7, siapa 4 ya. Oke. Kalau 32 deh. Kalau ini, ya kalau 32 gimana? Oh, 4 kali 8. 4 kali 8. Ada yang sama nggak? 4. Berarti ini 7. Ini 4. Ini tadi berapa? 4. Ini 8. 8. Cocok nggak PT? Dengan 56. Cocok ya, berarti 7, 8. Udah selesai. Gampang. Tidak perlu rumus susah-susah ya. Nah, dengan mencari FPB dari mereka, kamu dapat. Tapi belum menjawab soal. Berapakah jumlah panjang semua rusuk balok tersebut? Ingat, balok itu berapa rusuknya? Kan kita ngomongin, saya lupa rumusnya nih. Ya, kita bayangin, balok itu ada berapa rusuk? Dia sama kayak kubus. Kubus ada berapa rusuk? 12. 12. Berarti balok juga sama, 12. Tapi kan balok ukurannya berbeda. Berapa panjang yang sama? Berapa lebar yang sama? Berapa tinggi yang sama? Pada sisi bawah, ada berapa panjang dia? 2. Pada sisi atas, ada berapa panjang? 2. Berarti dia total panjangnya ada 4. Nah, berarti untuk jumlah semua ini, panjangnya ada 4, ditambah lebarnya ada 4 juga, ditambah tingginya juga ada 4. Nah, ini kita dapat rumusnya. Itu yang kita sebut dengan panjang kerangka balok. Tinggal hitung manual berapa panjangnya dapat, panjangnya ini, lebarnya ini, tingginya ini. Ya. Ini sama-sama 4, kamu bisa keluarkan 4 ya. Keluarkan 4, nanti bentuknya jadi P tambah L tambah T. Lebih, ya terserah deh mana yang lebih gampang. Tambahkan semua baru kali 4 atau kali 4 dulu baru ditambahin. Puluh. Nah. Oke, ini berarti 12, 19 kali 4, 7, 6. Oke, nice. 16 perlu gambar lagi nggak? Aduh, kayaknya perlu gambar ya. Pada jajal genjang memiliki koordinat titik A, B, C, dan D. Jika koordinat A-nya ada, B-nya ada, C-nya ada, tapi tidak ada D. Saya kasih kamu buat gambarnya, kamu sketsa ya. Saya tunggu D-nya berapa. Sehingga dia menjadi jajal genjang. Ini kalau mau gambar nggak ada tempat saya. Kamu sketsa dulu. Ini sih nggak besar, ini cuma 22, 44, 33. Bisa sih mau digambar. Ya, bisa gambar di sini, bisa. Saya coba gambar. Negatif 2,2. Negatif 2,2 katakan di sini. Ya, ini A. Terus B-nya 4,4. 4,4. Ini katakan ini 4, ini 4, berarti di sini 4. Jadi ini 4 nih. Ini 4, ini negatif 2. Terus C-nya adalah 3, negatif 3. Kalau ini 4 berarti 3, negatif 3. Jadi bawah kira-kira di sini lah. Ya, ini negatif 3. Ini C. Nah, kalau saya tarik garis, ya, kalau saya tarik garis ini nanti ke ganti warna. Kita pakai merah. Oke. Oke.
Se Nah, D-nya gimana? A, B, C, D. D-nya gimana? Supaya jadi jajar gitu. D-nya pasti kira-kira di sekitar sini ya. Ini kalau kita panjangkan, D-nya pasti di sekitar sini. Ini jadi jajar genjang. Ya. Kita tinggal cek aja kota ini berapa selisihnya ya. Kota ini berapa selisihnya? Dari negatif 2 jadi 4. Ini 3 nih. Ini 3. Dari negatif 2 jadi 4 berarti 6 ya. Berarti ini harus geser 6 nih. Geser 6 berarti dia jadi 9. Ya, jadi 9. Lalu atasnya berapa? Kita cek atasnya. Dari sini ke sini. Dari sini ke sini. B-nya itu adalah 4, sedangkan A-nya 2. Berarti dia naik 2. Punya kita di negatif 3. Naik 2 berarti di negatif 1. Berarti dia 9, negatif 1. Berarti di sini. Ya, ini D. Ya. Seperti ini. Berarti D, kita dapat ya D sama dengan negatif 9, negatif 1. Sekarang masalahnya gimana hitung luasnya? Luas jajar genjang gimana sih? Bingung ya hitung luas jajar genjang? Kalau bingung kamu ambil luas besar-besar ini. Kalau kamu nggak bisa itu, kamu hitung luas yang besar-besar ini. Nah, kamu ambil luas yang besar-besar ini. Nah, kamu hitung yang luas yang besar-besar ini. Ya, nanti tinggal kurangkan. Nanti luas yang besar-besar ini, apakah dia persegi atau persegi panjang. Lalu kurangkan dengan yang segitiga ini kan sama nih. Lalu kurangkan dengan segitiga ini kan sama juga. Dapat deh jajar genjangnya. Itu salah satu cara. Ayo gimana? Pakai cara apa kamu? Benar nggak D-nya negatif 9, D-nya bukan negatif, salah. Astaga, D-nya tuh 9. Kok saya tulisnya negatif? D-nya tuh 9 ya. Ini 9. Kan positif di sini. 9, negatif 1. Ya. Ayo gimana? Atau skip dulu sambil tunggu kamu cari. Atau gini deh, seluruhnya berapa sih? Panjangnya ini berapa? Dari sini ke sini. Bingung ya? Ketemu nggak Bira? Nggak ya? Di sini berapa ini semuanya? Kalau misalnya Pak Guru tanya ini semua berapa? Dari negatif 2 sampai 9. Dari negatif 2 sampai 9. Berarti 11 dong. Ya. Nah, sekarang yang ini berapa? Dari ini paling bawah berapa nih? Negatif 3 ya. Negatif 3 sampai 4. Negatif 3 sampai 4. 7 ya. Betul? Nah, berarti luas yang besar ini adalah panjang kali lebar. Tapi kita dapat 77. Nah, sekarang tinggal hitung luasnya ini. Yang saya hasil nih. Nah, ini kan sama.
Alasnya berapa? Tingginya berapa? Nanti tinggal kurangkan. Habis itu hitung yang ini. Yang saya kasih lagi. Nah, ini kan sama. Alasnya berapa? Tingginya berapa? Kurangkan lagi. Dapat nih yang ini. Tapi kalau ditulis tuh 77 dikurang. Ini berapa sih? 2 kan? Ini kan dari A berapa sih? A2, 2 jadi 4. Berarti ini 2. Ini 6. 6. Ya, 6. 6. Berarti 2 kali 6. Ini gabung berdua ya. Gabung berdua kan jadi persegi panjang 2 kali 6. Berarti kurang 12. Oke, dikurang lagi ini. Ini tadi berapa ini? Ini 3 loh ya. Ini 3. Min 2 sampai 3. Berarti 5 ya. 5 ini 5 juga kan? Ya, gabung dengan ini jadi persegi 55 berarti 25. Oke, sisanya berarti ini berarti 37 berarti 40. Betul? Tinggal lengkapi dengan satuan ya, satuan luas ya, SL. Satuan luas. Karena tidak ada satuannya, nggak ada CM, jadi tulis satuan luas aja. Oke. 17 kayaknya menarik ya. Ayo, kamu bisa. Ini Pak Guru tungguin deh sampai kamu selesai. Lima kartu identik. 5 kartu identik, oke? Disusun membentuk bangun seperti pada gambar di bawah ini. Jika luas total bangun adalah 80 cm, maka keliling kartu sama dengan titik-titik. Kamu tahu nggak kartu itu yang mana? Oke, sip. Begitu digabung, dia jadi gambar apa? Persegi atau persegi? Oke. Nggak, sekali digabung jadi persegi. Betul. Berarti Ayo, gimana? Ya, kita misalkan dulu lah ukurannya apa. Kan kamu tahu. Kalau sesuatu yang belum ada datanya, kamu misalkan datanya. Ini kan kamu tahu tadi, kamu bilang dia persegi panjang. Persegi panjang kan 2 dimensi. Berarti ukurannya panjang dengan lebar. Nah, kamu misalkan dulu panjangnya itu yang mana? Panjangnya yang mana? Panjangnya ini ya. Panjangnya ini ya. Oke, berarti ini panjang. Ini berarti lebar. Ini juga lebar. Ini juga lebar. Ini juga lebar. Ini lebar juga. Oke dong. Ya, ini semuanya panjang. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke data yang diketahui. Luas total bangun adalah 80. Berarti kan luas ini 1, 2, 3, 4, 5 buah kan? 5 buah luas itu nilainya adalah 80. Betul gak? Berarti masing-masing luasnya berapa? Berarti P kali L hasilnya tadi katanya 5 buah. 5 buah nilainya adalah 80. Kalau masing-masing? Kok nggak bisa hitung? 16. Oke, berarti kita dapat P kali L adalah 16. Tapi sayang sekali ini bukan ini yang dicari. Yang dicari adalah keliling kartu. Jadi kita mau apa? Keliling kartu gimana hitungnya? Kita tulis di sini. Keliling. Di keliling apa? Ayo, keliling kartu ini gimana hitungnya? Keliling sebuah kartu. Ya, yaitu keliling persegi panjang. 2 dikalikan panjang tambah lebar.
Tapi kita tidak ada panjang dan lebarnya, kita cuma ada panjang dan lebar. Gimana supaya ada persamaan lain yang bisa membantu kita cari? Coba kamu cek gambarnya. Apa hubungan yang bisa kamu dapat? Ketemu hubungannya? Ayo, masa kamu tidak menemukan hubungannya? Coba kamu lihat di sebelah kiri. Di sebelah kiri ini panjangnya apa? T sama dengan 4L. Ah, betul. Kita dapat satu hubungan lagi. Panjang itu ternyata adalah 4 kali lebar. Udah, substitusi. Kalau kamu substitusi, kamu dapat apa? Masukkan nilai P-nya ke sini. Berarti P ini jadi 4L. 4L kali L sama dengan 4L dikali 4L. Kok jadi hilang tulisannya? Bentar. Tulisannya jadi tidak oke. Nah. Jadi nggak tulis. Kalau ya ada pada pengen. Oh, dia nggak nyentuh. Udah habis kali pennya. Gitu, dia nggak bisa tekan. Oh, bisa. Jadi 4L dikali L sama dengan 16. Ini di sini jadi apa sebelah kiri? 4L pangkat 2 sama dengan 16. Berarti L pangkat 2 sama dengan 4. Dari sini kita dapat L sama dengan akar 4. Ambil nilai positif berarti 2. L-nya 2 kita masukkan lagi ke sini. Kita dapat P sama dengan Kali 2, 8. Iya, P sama dengan 8. Jadi panjangnya 8, lebarnya 2, sehingga kelilingnya adalah belum selesai ya, kita masih jawab kelilingnya. 2 dikalikan 8 ditambah 2. Berarti jawabannya oke. Cek. Beres, mantap sekali. Ayo semangat Violen, habis kah? 18. Wow, kayaknya menarik nih. Ini gampang nih. Tadi kan sudah juga ini. Ayo langsung lah, saya tunggu. Ini kan sama nih, 7 lagi nih. Tadi perasaan kita terjadi kerja 7. 9. Oke, 9. Nice. Sisa 3 kan? Enggak. Hah? Kan 7 sama 1. Sisa berapa loh? 2. Jadi 7, 9, 3, 1. 7, 9. 2011 dibagi 4 sisa berapa? 2. Sisa 2 ya? Enggak, jangan ya, salah. Sisa 2 atau sisa 3? Atau tidak ada sisa? Ada. Oh, sisa 3. Ya, sisa 3. Kalau sisa 3 berarti angka satuannya ya 3. Oke. Ya kan tadi urutannya gimana ada? 7, 9, 3, 1. Nah, ini sisa 3 berarti di sini ya. Oke, gampang. Oke, 19 kita disuruh ngapain? Persegi ajaib. Wow, ini persegi ajaib. Oke, silakan diisi.
Diagram di bawah ini menunjukkan persegi ajaib, di mana jumlah bilangan dalam semua baris kolom maupun diagonalnya adalah sama. Berarti ini sama. 12. Ini sudah diketahui nih, satu baris, satu kolom ini sudah diketahui nih. Ini berarti jumlahnya berapa? 21. Ah, berapa? 21. Oke, 21. Berarti sekarang kamu harus jumlahkan sehingga semuanya 21. Betul. Mana ya? Mana yang gampang diisi? Tengah, tengah. Tengah, oke. Bantu, tengah berapa? 7. 7. Oke, habis tengah, mana lagi? Diagonal, oke. 10. Hah? 10? 10? Dari mana 10? Yang mana, diagonal mana lagi? Oh, kamu yang ini. Oke, kalau ini berarti 10. Oke, kalau yang di sini, 6. nah, oke, kita isi semua deh. Yang ini berapa? Kita habiskan semua deh. 3. 3. Terus, the last one, X is 11. 11. Oke, jadi X sama dengan 11. Jadi ini 11. Selesai. Sebentar lah, saya mau lihat angka yang dipakai apa? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, 3, 4, 5. 3 sampai ini ya. 3 sampai, oke, menarik ya.